Rusia dilaporkan melancarkan serangan baru dekat pembangkit nuklir Zaporizhzhia, Ukraina. Ukraina dan Rusia saling tuding mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab dalam melancarkan serangan dekat pembangkit nuklir Zaporizhzhia, Ukraina pada Minggu 28 Agustus. Perkembangan itu terjadi di tengah kecemasan internasional yang khawatir fasilitas tersebut bisa terkena serangan dan menyebabkan kebocoran radiasi. Rusia meluncurkan serangan roket dan artileri baru dekat fasilitas itu pada Minggu 28 Agustus. Para pejabat Ukraina melaporkan kerusakan signifikan akibat serangan tersebut. Valentin Reznichenko, gubernur kawasan Dnipropetrovsk di Ukraina, mengatakan bahwa baku tembak sengit yang terjadi pada malam hari menyebabkan beberapa bagian Nikopol yang berjarak sekitar 10 km dari pembangkit tersebut tidak mendapat aliran listrik. Serangan roket merusak belasan rumah di kota di dekatnya Marhanets. Kota Zaporizhzhia sekitar 40 km dari fasilitas nuklir itu juga diserang. Anggota Dewan Kota Anatoly Korytev mengatakan 2 orang terluka dalam serangan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Minggu mengklaim bahwa tembakan yang dilepaskan oleh pasukan Ukraina jatuh di area dekat bangunan yang menyimpan bahan bakar reaktor dan limbah radioaktif. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menuduh Rusia memblokir sebuah dokumen konsensus mengenai piagam non-proliferasi nuklir karena perjanjian itu mencatat resiko yang bisa terjadi apabila terjadi pertempuran di dekat wilayah pembangkit Zaporizhzhia. Ukraina dan Rusia saling tuding atas terjadinya baku tembak terbaru di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia pada Sabtu 27 Agustus. Setelah operator PLTN ini mewanti-wanti resiko kebocoran radioaktif di kompleks PLTN terbesar Eropa yang berada di Ukraina Selatan yang sejak awal Maret lalu diduduki oleh pasukan Rusia. Sebelumnya, Kiev dan Moskwa telah berulang kali saling tuding atas munculnya serangan roket di sekitar PLTN yang terletak di kota Energodar itu. Pada Sabtu, operator PLTN dari Ukraina Energatom mengatakan pasukan Rusia telah berulang kali menembaki dari sekitar kompleks itu selama hari terakhir. Akibat penembakan berkala, infrastruktur stasiun telah rusak. Ada resiko kebocoran hidrogen dan percikan zat radioaktif dan bahaya kebakaran tinggi, kata Energatom di media sosial Telegram. Seraya mengatakan bahwa pada Sabtu tengah hari, PLTN itu tetap beroperasi walau beresiko melanggar standar keselamatan radiasi. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia membantahnya dengan mengatakan bahwa pasukan Ukraina telah memulai tembakan ke PLTN itu sebanyak 3 kali dari kota Marganets di seberang sungai Dnipro. Kementerian itu menuduh Kiev melakukan aksi terorisme nuklir dan mengatakan peluru-peluru itu mendarat di dekat daerah-daerah yang menyimpan bahan bakar nuklir dan limbah radioaktif. Walau begitu, tingkat radiasi di PLTN tetap normal. Demikian pernyataan dari kementerian itu. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa berdasarkan citra satelit menunjukkan adanya peningkatan kehadiran pasukan Rusia yang diangkut kendaraan pengangkut personel lapis baja di tak jauh dari salah satu reaktor di PLTN Zaporizhzhia. Kiev menduga aktivitas itu ada hubungannya dengan upaya Moskwa untuk mengalihkan aliran listrik dari PLTN Zaporizhzhia ke semenanjung Crimea yang dianeksasi oleh Rusia pada 2014. Listrik yang dihasilkannya adalah milik Ukraina, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Vedant Patel. Berdasarkan pantauan citra satelit, Kementerian Pertahanan Inggris juga spekulasi bahwa pasukan Rusia kemungkinan telah meningkatkan serangannya dalam 5 hari terakhir di Donetsk, wilayah Donbas di Ukraina Timur. Ada kemungkinan yang realistis Rusia telah meningkatkan aktivitasnya di Donbas dalam upaya memasukkan atau memastikan satuan tambahan di Ukraina di tengah spekulasi bahwa Ukraina tengah merencanakan serangan balasan yang besar, demikian pernyataan dari kementerian itu. Sementara itu, pihak Rusia menyatakan bahwa mereka tidak akan hentikan perang meski Ukraina tidak masuk NATO. Hal itu diungkapkan oleh sekutu utama Presiden Vladimir Putin, yaitu mantan Presiden Dmitry Medvedev yang sekarang merupakan wakil ketua Dewan Keamanan Rusia. Moskwa tidak akan menghentikan serangan militer ke Ukraina meski Kiev secara resmi mengubur aspirasinya untuk bergabung dengan NATO, ucap Medvedev dalam sebuah sesi wawancara dengan televisi Prancis. Melepaskan partisipasinya di Aliansi Atlantik Utara sekarang penting, tapi itu sudah tidak cukup untuk bisa membangun perdamaian, kata Medvedev. Rusia, kata Medvedev, akan melanjutkan serangan sampai tujuannya tercapai. Kota Zaporizhzhia sekitar 40 km dari fasilitas nuklir itu juga diserang. Anggota Dewan Kota Anatoly Korytev mengatakan 2 orang terluka dalam serangan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Minggu mengklaim bahwa tembakan yang dilepaskan oleh pasukan Ukraina jatuh di area dekat bangunan yang menyimpan bahan bakar reaktor dan limbah radioaktif. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menuduh Rusia memblokir sebuah dokumen konsensus mengenai piagam non-proliferasi nuklir karena perjanjian itu mencatat resiko yang bisa terjadi
apabila terjadi pertempuran di dekat wilayah pembangkit Zaporizhzhia. Ukraina dan Rusia saling tuding atas terjadinya baku tembak terbaru di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia pada Sabtu 27 Agustus. Setelah operator PLTN ini mewanti-wanti resiko kebocoran radioaktif di kompleks PLTN terbesar Eropa yang berada di Ukraina Selatan yang sejak awal Maret lalu diduduki oleh pasukan Rusia. Sebelumnya, Kiev dan Moskwa telah berulang kali saling tuding atas munculnya serangan roket di sekitar PLTN yang terletak di kota Energodar itu. Pada Sabtu, operator PLTN dari Ukraina Energatom mengatakan pasukan Rusia telah berulang kali menembaki dari sekitar kompleks itu selama hari terakhir. Akibat penembakan berkala, infrastruktur stasiun telah rusak. Ada resiko kebocoran hidrogen dan percikan zat radioaktif dan bahaya kebakaran tinggi, kata Energatom di media sosial Telegram. Seraya mengatakan bahwa pada Sabtu tengah hari, PLTN itu tetap beroperasi walau beresiko melanggar standar keselamatan radiasi.